Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga pagi ini tetap semangat dalam tholabul ilmi, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa beraktivitas dan juga beribadah dengan lancar dan barokah. Pagi hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran IPS untuk materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang skala prioritas, dan kali ini kita akan belajar tentang tindakan ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan sesuatu tindakan agar bisa memenuhi semua kebutuhannya. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, manusia ini harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu melakukan kegiatan transaksi jual beli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian motif ekonomi. Nah, motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, sebelum seseorang melakukan tindakan, itu ada motif atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, berarti motif ekonomi adalah suatu keinginan yang menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, motif ekonomi itu adalah keinginan yang menjadi pendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya apa melakukan kegiatan ekonomi? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, macam-macam motif ekonomi itu ada 5. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia ini hidup di dunia itu memerlukan banyak sekali hal yang mana mereka mau tidak mau memang harus melakukannya. Yang pertama dan yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia kemarin sudah Ustazah jelaskan ada banyak macamnya. Nah, yang paling utama adalah sandang, pangan, dan papan atau makanan, minuman, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Secara alami, manusia itu akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah motif sosial. Motif sosial ini sifatnya adalah untuk membantu orang lain, atau dia melakukan kegiatan ekonomi ini tujuannya adalah untuk bisa berbuat baik, untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Misalnya kita ingin melakukan kegiatan ekonomi yang tujuannya membantu orang lain, misalnya membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Suatu contoh, kita mempunyai usaha misalnya restoran. Nah, tujuan kita adalah merekrut karyawan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita niat untuk bisa membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Nah, itu salah satu contoh motif ekonomi yang bertujuan untuk kegiatan sosial. Kemudian yang ketiga adalah motif untuk meraih penghargaan. Nah, misalnya seseorang ini melakukan tindakan ekonomi, misalnya dia bekerja itu untuk mendapatkan penghargaan. Mungkin penghargaan sebagai karyawan terbaik, mendapat penghargaan sebagai
wanita karir yang sukses, seperti itu. Itu niatnya adalah untuk meraih penghargaan, untuk apresiasi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah motif untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Nah, ini memang tujuannya melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memiliki kekuasaan ekonomi, misalnya untuk menduduki jabatan tertentu dalam sebuah perusahaan, misalnya sebagai CEO, sebagai presiden direktur, dan lain-lain. Ada banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah motif untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, ini pada umumnya manusia melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli, kegiatan transaksi itu mendapatkan laba atau keuntungan yang secara langsung bisa dinikmati. Kemudian prinsip ekonomi. Nah, prinsip adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Bedanya motif apa? Bedanya motif itu lebih umum sifatnya, sedangkan prinsip ini lebih menjurus kepada tujuan utama seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi adalah sebuah usaha dan atau tindakan dengan pengorbanan dan atau pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau hasil yang maksimal. Jadi prinsip ekonomi adalah kita melakukan pengorbanan atau usaha yang kecil untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi tujuan utama kita melakukan tindakan ekonomi adalah untuk mendapatkan untung yang banyak. Nah, dalam kegiatan ekonomi kita akan mempelajari 3 macam tindakan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi produksi ini adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, lebih luasnya lagi, tidak hanya menghasilkan, tapi kita juga bisa menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, misalnya menambah nilai guna suatu barang itu misalnya kayu. Kayu itu sebenarnya kalau kita jual kayu gelondongan itu juga sudah memiliki nilai ekonomis atau harga jual. Namun apabila kayu tersebut kita proses, kita jadikan misalnya berbagai bentuk furnitur, misalnya sebagai misalnya lemari, meja, kemudian kursi. Nah, itu akan memiliki nilai jual yang lebih meningkat, menambah nilai jual dan juga nilai guna barang tersebut. Nah, contohnya lagi adalah petani menanam padi. Nah, itu merupakan suatu bentuk produksi. Kemudian merawat tanamannya dengan memberi pupuk, memanen padi, kemudian mengolah gabah menjadi beras. Nah, termasuk ini menambah nilai guna suatu barang dan juga menyediakan jasa petani untuk merawat tanaman, memberi pupuk, merawatnya hingga sampai panen. Nah, itu disebut sebagai tindakan produksi. Kemudian faktor-faktor kegiatan produksi itu ada 4. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah, faktor produksi itu tidak lepas dari sumber daya alam yang tersedia di alam semesta ini, yang Allah sediakan di bumi ini. Misalnya tadi ketika seorang petani memproduksi padi, dia membutuhkan lahan persawahan, kemudian dia membutuhkan air,
dia membutuhkan bibit atau tanaman padi. Nah, contoh seperti yang ada di sebelah kanan layar ini adalah kegiatan produksi bakpia. Nah, di situ juga membutuhkan sumber daya alam. Bahan-bahan pokok yang dibutuhkan itu terbuat dari tanaman yang ada di alam, seperti gandum. Nah, itu kan juga proses penanamannya juga membutuhkan sumber daya alam. Kemudian seperti yang di bawah ini adalah produksi keripik. Bahan yang digunakan, kemudian lahan yang digunakan itu juga merupakan sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Otomatis faktor utama yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi adalah sumber daya manusia sebagai produsen atau orang yang memproduksi. Seperti yang ada di gambar ini ya, yang memproduksi itu masih menggunakan tenaga manusia. Meskipun di sebuah perusahaan besar juga membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak atau operator dari pemanfaatan robot, mungkin seperti itu. Jadi sumber daya manusia ini adalah faktor utama yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Dan yang ketiga adalah faktor modal. Modal ini juga sangat penting karena tanpa modal kita kemungkinan untuk bisa memproduksi suatu barang itu akan sangat kecil. Jadi seperti gambar di sebelah kanan ini sangat membutuhkan banyak sekali modal, misalnya untuk memberi peralatan produksi, untuk membayar tenaga kerja, kemudian untuk membeli bahan baku itu membutuhkan modal. Kemudian yang terakhir adalah faktor kewirausahaan atau skill. Skill di sini sangat dibutuhkan. Jadi 4 faktor ini saling berkaitan, dan faktor kewirausahaan ini juga sangat penting dalam kegiatan produksi. Kalau seseorang tidak memiliki jiwa kewirausahaan, maka bisa dikatakan bisnisnya atau kegiatan produksinya tidak akan berjalan lancar. Kita lanjut ke kegiatan ekonomi selanjutnya. Nilai guna suatu barang atau jasa bisa diperoleh dari bentuk. Nilai guna suatu barang atau jasa bisa diperoleh dari bentuknya. Misalnya tadi kayu. Kayu itu kalau bentuk alaminya, maksudnya bentuk gelondongan, juga bisa dimanfaatkan. Tapi ketika sudah dibentuk menjadi bentuk yang lain, seperti meja, lemari, kursi, dan lain-lain, tempat tinggal seperti itu, dia akan jadi nilai gunanya akan menjadi bertambah. Kemudian tempat. Nah, tempat ini juga menentukan suatu barang atau jasa sangat berguna bagi seseorang. Misalnya, ketika kita berada di tempat pegunungan, nah di situ tempat ini akan menjadi nilai gunanya akan bertambah ketika memproduksi air minum dengan sumber pegunungan yang masih alami. Nah, kemudian selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata pendakian seperti itu. Kemudian pesisir pantai. Pesisir pantai itu juga memiliki nilai guna. Misalnya sebagai tempat wisata, kemudian nelayan bisa memanfaatkan pasang surut air laut untuk mencari ikan. Itu contoh dari nilai guna suatu tempat. Kemudian waktu misalnya adalah ketika saat ini musim hujan, maka produksi payung itu sangat dibutuhkan, atau mantol jas hujan seperti itu. Maka waktu penggunaannya akan semakin bermanfaat.
karena digunakan pada waktu yang tepat. Kemudian kepemilikan atau ownership utility. Nah, barang itu akan bertambah nilai gunanya apabila sudah dimiliki. Misalnya, lahan kosong itu tidak akan bisa dimanfaatkan, tapi ketika sudah ada sertifikat, surat kepemilikan, nilai gunanya akan bertambah. Bisa dijual atau bisa disewakan dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa kegiatan produksi itu dilakukan oleh produsen. Kemudian barang itu bisa sampai kepada konsumen itu melalui kegiatan distribusi. Nah, pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi misalnya sebuah perusahaan atau pabrik mengeluarkan produk, misalnya produk sepatu. Nah, supaya sepatu itu bisa sampai kepada pembeli atau konsumen atau pengguna, maka disebarkan atau didistribusikan oleh seorang distributor sehingga bisa sampai kepada tangan pembeli atau konsumen. Nah, badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. A. Agen, B. Makelar, C. Komisioner, D. Importir, E. Eksportir, F. Pedagang besar, G. Pedagang kecil. Ustazah tidak akan menjelaskan badan-badan di sini. Nanti tugas untuk kalian yaitu menjelaskan badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi ini. Ya, jadi nanti kalian catat, kalian cari pengertiannya dan juga balas jasa yang diperoleh dari agen-agen atau badan distribusi ini. Nah, sistem distribusi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu contohnya adalah produsen langsung mendistribusikan barang dari produsen. Maaf, tadi Ustazah salah menyebutkan. Distributor langsung mengambil barang dari produsen kemudian menjualnya kepada distributor. Nah, ini bisa disebut sebagai tangan kedua dari produsen. Kemudian distribusi semi langsung, ini artinya distributor tidak langsung mengambil kepada produsen, tapi ada misalnya pihak tangan kedua, kemudian dia menjadi tangan ketiga dan baru sampai ke konsumen. Kemudian yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Nah, ini melewati badan-badan seperti sebelumnya tadi, melewati beberapa badan sehingga distribusinya tidak langsung. Jadi dari produsen sampai ke konsumen itu melewati beberapa distributor. Yang terakhir dalam kegiatan ekonomi yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau hanya mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Seperti misalnya ya, kita makan, kita gunakan suatu barang. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Nah, pelaku-pelaku utama dalam perekonomian itu ada 3,
ini kegiatan ekonomi secara mikro atau secara lingkup kecil. Yang pertama yaitu pelaku rumah tangga atau konsumen. Maksudnya adalah setiap rumah tangga penduduk, ya, setiap rumah tangga yang ada di lingkungan masyarakat sebagai konsumen. Kemudian rumah tangga produsen atau perusahaan, disingkat RTP, ini sebagai produsen, perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau menyediakan jasa. Dan yang ketiga adalah pemerintah selaku lembaga yang mengawasi, mengatur, dan mengelola, juga membentuk hukum-hukum tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk permintaan, penawaran, pasar, dan harga akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk anak-anakku, tugas hari ini adalah mencari pengertian dari badan-badan distribusi yang tadi sudah Ustazah tuliskan sebelumnya. Kalian cari, kemudian kalian jelaskan pengertiannya, dan juga kalian cari tahu apakah balas jasa yang diperoleh dari agen-agen tersebut. Oke, sekian pelajaran IPS untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian dari Ustazah, apabila banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.